Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Hobi Data. Video ini adalah bagian dari playlist video Data Sains Dasar menggunakan Python. Pada video ini kita akan membahas tentang pengenalan Python. Ada beberapa hal yang akan kita bahas dalam video ini. Yang pertama adalah apa itu Python. Kemudian kenapa kita menggunakan Python sebagai bahasa pemrograman. Kemudian kenapa Python itu populer, terutama pada bidang data science, seperti itu. Kemudian sejarah singkat Python dan perkembangannya. Dan yang terakhir adalah bagaimana caranya kita menggunakan bahasa pemrograman Python itu sendiri. Baik, langsung saja yang pertama, apa itu Python? Nah, saya kutip dari situs resminya python.org. Python adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi dengan dynamic semantics, object oriented, dan interpretatif. Bahasa pemrograman ini fokus dikembangkan pada keterbacaan atau mudah dibaca oleh penggunanya. Nah, apa maknanya? Pertama, kita bahas satu-satu nih. Bahasa pemrograman tingkat tinggi atau high level programming. Artinya sintak kode yang digunakan pada bahasa ini lebih mudah untuk kita pahami sebagai manusia. Nah, sebagai contoh, jika kamu ingin menampilkan sesuatu atau mendisplay sesuatu di dalam layar, kita hanya perlu mengetikkan sebuah fungsi. Kalau dalam Python itu namanya fungsi print gitu. Kemudian selanjutnya adalah interpretatif. Apa artinya? Artinya bahasa ini perlu atau membutuhkan interpreter atau penerjemah. Nah, ini memungkinkan yang namanya penerjemah ya, memungkinkan kita bisa menggunakan bahasa yang dekat dengan kita untuk berbicara dengan orang lain atau hal ini mesin, sehingga kita tidak perlu berbicara atau memberikan input dalam bahasa mesin yang tentu lebih susah dipahami daripada bahasa kita sehari-hari. Nah, kemudian selanjutnya adalah bersifat object oriented. Artinya pemrograman ini berorientasi pada objek. Nah, hal ini yang membuat Python lebih mudah untuk dikembangkan. Nah, sehingga segala sesuatu dalam Python seperti list, dictionary, class, dan lainnya dipandang sebagai objek, seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir dan yang penting gitu adalah dynamic semantik. Apa artinya? Nah, buat teman-teman yang sebelumnya mungkin pernah belajar bahasa pemrograman seperti C++ dan Java, itu kita memerlukan deklarasi variabel gitu. Nah, itu berarti bahwa pemrograman tersebut bersifat statis. Artinya kalau kita punya variabel A misalnya nilainya 5, berarti itu adalah variabel numerik, kita tidak bisa menggantinya tuh nilai A itu dengan huruf halo misalkan. Kenapa? Karena kita perlu mengubah tipe datanya dulu dari numerik variabel A tadi ke string. Nah, sedangkan di Python kita bisa tuh langsung ubah A sama dengan 5, bisa kita langsung ubah di line selanjutnya yaitu A sama dengan halo misalnya. Nah, itulah yang disebut sifat dinamis dari bahasa pemrograman Python. Oke, selanjutnya adalah kenapa Python gitu. Ada banyak alasan sebenarnya kenapa kita menggunakan Python, tapi berdasarkan apa yang sudah saya cari-cari gitu teman-teman. Yang pertama adalah bahwa bahasa ini mudah dipahami karena memang dari semenjak kelahirannya bahasa ini tujuannya adalah untuk mudah dibaca orang lain selain yang membuat kode itu. Kan kalau program itu kan biasanya si A nih yang bikin. Nah, kemudian kadang si B mungkin yang tidak terbiasa dengan style penulisannya si A tadi, itu akan bingung untuk membacanya. Nah, tujuannya ini adalah untuk memudahkan hal tersebut kayak gitu. Nah, selanjutnya bahasa pemrograman Python ini bersifat open source. Nah, artinya kita bisa mengunduh dan menggunakannya secara gratis nih teman-teman. Nah, selain itu bahasa ini dapat dikembangkan oleh semua orang dari berbagai bidang apapun, sehingga sampai saat ini Python menjadi salah satu bahasa pemrograman dengan library atau package yang terlengkap. Maksudnya dinamis ini adalah Python memungkinkan penggunanya untuk menggunakan berbagai paradigma pemrograman seperti paradigma fungsional, object oriented, maupun paradigma prosedural.
Nah, inilah yang membuat Python menjadi semakin luas digunakan saat ini. Nah, selanjutnya adalah ini yang poin yang penting gitu ya, bahwa Python saat ini menjadi bahasa pemrograman yang sedang naik daun atau sedang lagi hype-hype-nya nih. Kenapa? Karena banyak bidang-bidang seperti data science, kemudian machine learning, artificial intelligence, dan robotics, serta data analytics itu menggunakan bahasa ini. Termasuk video ini kita buat khusus untuk bidang data science menggunakan bahasa pemrograman Python. Nah, kenapa juga Python? Karena di Python itu terdapat banyak sekali library untuk data science nih teman-teman. Ada scikit-learn, ada pandas, ada TensorFlow yang kemudian akan kita bahas juga di channel ini di video-video atau playlist video selanjutnya. Nah, tadi aku sudah ngomongin bahwa Python ini mudah dipahami. Seberapa mudah sih? Nah, karena mudah, dia jadi populer. Nah, kenapa dia jadi populer kayak gitu? Coba ini saya sajikan 3 bahasa pemrograman untuk menulis kata pertama ketika kita belajar pemrograman, yaitu adalah hello world. Kita bandingkan. Pertama adalah C++. Wow, untuk untuk seseorang yang tidak terbiasa di dunia pemrograman seperti saya misalnya, karena saya bukan dari jurusan IT ya, saya dari jurusan matematik, ini untuk pertama kali pasti udah takut duluan gitu ya. Nah, kemudian ada bahasa lain saya tunjukkan juga, yaitu Java. Nah, ini juga seperti ini, panjang ya, lebih dari 4 baris kayak gitu. Ada class main, ada public static dan lain-lain sebagainya, ada system out. Saya juga kurang paham itu apa gitu. Nah, tetapi pertama kali saya belajar Python gitu, terus lihat untuk melakukan hal yang sama gitu ya, menampilkan hello world di layar hanya cukup dengan print buka kurung hello world. Wah, itu luar biasa sekali untuk saya gitu yang masih pemula di bidang programming. Itu sangat membantu gitu untuk melakukan pemrograman dengan cara yang sangat mudah untuk dipahami gitu. Nah, sebagai pengenalan di video ini kita juga akan membahas sedikit nih sejarah tentang perkembangan dari bahasa pemrograman Python sendiri. Yang pertama, Python ini diciptakan atau dibuat oleh Guido van Rossum gitu ya, pada tahun 1989. Siapa sih beliau ini? Beliau adalah salah satu orang ahli pada bahasa pemrograman yang saat itu bahasa yang dikuasai oleh beliau adalah ABC dan Modula++. Nah, Python dibuat oleh Rossum ini atas permintaan dari Andrew S. Tannenbaum. Gitu, saat itu beliau punya project untuk mengembangkan sebuah distributed operating system Amoeba gitu, yang pada saat itu akhirnya menjadi cikal bakal dari server networking saat ini gitu. Nah, kemudian akhirnya gitu pada tahun 94 Python 1.0, Python pertama gitu dirilis gitu ya. Kemudian terus dikembangkan hingga resmi menjadi bahasa yang open source dan free gitu, dan lisensinya juga di bawah Python Foundation, yaitu pada tahun 2000 bulan Oktober gitu. Python 2.0 versi 2 pertama kali dirilis kayak gitu. Selanjutnya hingga Juli 2010 Python 2. Series itu ya, itu dikembangkan hingga pada versi terakhirnya yaitu 2.7. Nah, pada versi ini Python berhenti dikembangkan di 2. series. Kenapa? Karena terdapat berbagai keterbatasan nih teman-teman untuk dikembangkan lebih lanjut sesuai dengan situasi di tahun 2010 itu. Nah, kabar buruknya adalah bahwa Python 2.0 ini sudah deprecated pada tahun lalu, yaitu tahun 2020. Untuk menggantikannya sudah dirilis juga gitu Python versi 3 yang kita gunakan saat ini tentunya, yaitu pada Desember 2008 dengan redesign multi paradigm. Jadi didesain ulang hingga bisa dikembangkan secara lebih luas lagi. Dan hingga saat ini Python sudah mencapai versi 3.9 gitu ya. Kalau nggak salah terakhir itu kita bisa cek di webnya itu 3.9.5.
Nah, kurang tahu apakah Python akan dikembangkan menjadi 4 titik atau lanjut di 3.10 gitu ya. Oke, itu tadi sejarah singkat dari Python yang mungkin penting untuk teman-teman ketahui gitu, karena ini bersifat free dan open source, kemudian versinya berkembang terus, mungkin akan ada beberapa package atau library yang mungkin kompatibel atau tidak kompatibel terhadap versi tertentu. Nah, itu yang perlu kita ketahui, kenapa kita harus tahu nih perkembangan dari version Python tersebut. Selanjutnya, bagaimana cara kita menggunakan Python? Pertama, kita harus install Python-nya terlebih dahulu. Nah, terus bagaimana kita melakukan pemrograman? Ada berbagai cara sih gitu. Yang pertama adalah kita bisa menggunakan IDE atau Integrated Development Environment. Contohnya seperti PyCharm gitu. Teman-teman bisa menggunakan IDE itu untuk melakukan pemrograman Python kayak gitu. Atau kalau teman-teman juga melakukan pemrograman nggak cuman Python gitu, terkhusus buat para developer, kita juga bisa menggunakan text editor tentunya ya. Salah satunya adalah Visual Studio Code gitu, atau mungkin Sublime Text atau yang lainnya. Nah, khusus untuk di playlist ini, saya lebih memilih untuk berupa interaktif Python shell, yaitu Jupyter Notebook atau Google Colab Notebook. Kenapa? Karena dalam bentuk notebook ya, kita bisa menuliskan teks, bisa menambahkan gambar, bisa menambahkan video untuk memberi penjelasan atau keterangan di kode yang kita tuliskan. Nah, ini sangat ideal bagi teman-teman yang sedang belajar. Dan di video ini, di playlist video ini, saya juga tidak hanya memberikan videonya, tetapi juga memberikan link untuk file notebooknya, juga artikelnya yang saya unggah di Medium. Nah, inilah akhir dari video pengenalan Python untuk playlist data science dasar menggunakan Python. Nah, terima kasih teman-teman telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel Hobi Data. Sekian, saya Joko Elianto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.